أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku rahimakumullah, untuk Anda yang masih bingung dan susah melakukan niat sholat tahajud, berikut ini kami sebutkan niat sholat tahajud yang pendek dan mudah, dilengkapi dengan penjelasannya. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Umumnya, saat hendak mengerjakan sholat tahajud, kita melafalkan niat sholat tahajud seperti ini. Usolli sunnatat tahajudi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Aku niat mengerjakan sholat sunnah tahajud 2 rakaat menghadap kiblat, dikerjakan dalam waktu karena Allah Ta'ala. Nah, niat sholat tahajud yang seperti ini sebenarnya tidak harus diucapkan dan dihadirkan semuanya. Akan tetapi kita boleh memilih menggunakan niat yang singkat dan pendek saja. Demikian ini karena sesungguhnya yang wajib dalam niat sholat tahajud itu hanya ada 2, yakni pertama, niat mengerjakan sholat. Niat mengerjakan sholat ini menjadi syarat utama yang wajib dilakukan. Syekh Zakaria Al-Ansari dalam Asnal Matalib menjelaskan, wajib niat mengerjakan sholat untuk membedakan dari perbuatan yang lainnya. Maka tidaklah cukup menghadirkannya dalam hati disertai lupa mengerjakannya, karena yang dituntut adalah itu. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' menerangkan, dan tidak cukup menghadirkan diri sholatnya saja di dalam hati, sedangkan ia lupa dari mengerjakannya. Niat mengerjakan sholat inilah yang biasanya kita ungkapkan dengan kata usolli, yang artinya aku niat mengerjakan sholat. Kedua, menentukan sholat. Menentukan sholat ini menjadi syarat yang kedua, sebab sholat tahajud termasuk sholat muqayyad atau yang dibatasi waktunya. Disebutkan dalam Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Dan adapun sholat-sholat sunnah yang ditentukan yang berkaitan dengan waktu adalah sholat hari raya, sholat tarawih, sholat witir, sholat duha, sholat awwabin, sholat tahajud, dan sholat sunnah rawatib. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' menjelaskan, sahabat-sahabat kami berkata, sholat-sholat sunnah itu ada 2 macam. Salah satunya adalah sholat sunnah yang punya waktu atau sebab, seperti sholat sunnah rawatib, duha, witir, gerhana, istisqa, hari raya, dan lainnya. Maka disyaratkan pada semua itu berniat mengerjakan sholat dan menentukan sholatnya. Jika kita sudah penuhi 2 syarat ini, yakni niat mengerjakan sholat dan menentukan sholatnya, maka niat sholat tahajud kita sudah sah. Syekh Sa'id Al-Habrami dalam Busyra Karim menegaskan, dalam sholat sunnah yang punya waktu dan sholat sunnah yang punya sebab, maka mencukupi niat mengerjakan sholat dan menentukan apa yang ingin dikerjakannya.
Apabila niat sholat tahajud yang pendek ini diucapkan, maka hanya terdiri dari 2 kata saja, yakni usollit tahajud. Aku niat mengerjakan sholat tahajud. Inilah batas minimal niat sholat tahajud yang paling pendek dan mudah. Lalu bagaimana dengan lafal niat yang lainnya? Lafal niat yang lainnya hukumnya hanya sunnah saja, yang artinya hanya menambah kesempurnaan niat, sehingga boleh disebutkan atau boleh pula tidak disebutkan. Menyebutkan lafal sunnatan yang maksudnya menghadirkan kesunahan sholat, hukumnya hanya sunnah saja, tidak wajib. Syekh Zakaria Al-Ansari dalam Asnal Matalib menjelaskan, dan yang benar bahwa niat kesunahan itu tidaklah wajib dalam semuanya, sebab ia telah mengikuti sholatnya. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' menerangkan, yang benar adalah tidak disyaratkannya niat kesunahan pada jenis sholat yang pertama dan jenis sholat yang kedua. Begitu pula menyebutkan jumlah rokaat sholat yang biasa diungkapkan dengan lafal roka'ataini, 2 rokaat, atau arba'a roka'atin, 4 rokaat. Hukumnya hanya sunnah saja, tidak wajib. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Minhajul Qawim menjelaskan, dan disunahkan menyebut bilangan rokaat untuk membedakan dari yang lainnya. Syekh Abdullah Al-Hadrami dalam Muqaddimah Hadramiyah menerangkan, dan disunahkan menyebut bilangan rokaat. Juga menyebutkan mustaqbilal qiblati, yang artinya menghadap kiblat. Hukumnya hanya sunnah, tidak wajib. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' menerangkan, niat menghadap kiblat dan bilangan rokaat bukan termasuk syarat menurut madhab Syafi'iyah, dan mayoritas ulama telah menetapkannya. Ada pendapat yang mensyaratkan, tapi itu adalah kesalahan yang jelas. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Minhajul Qawim menjelaskan, dan disunahkan menyebut menghadap kiblat, tidak hari dan waktunya, karena keduanya tidaklah wajib menurut kesepakatan ulama. Demikian pula menyebutkan adaan atau qadaan, yang maksudnya sholatnya dilakukan dalam waktu atau di luar waktu, maka hukumnya juga sunnah, tidak wajib. Syekh Abu Bakar Syata dalam I'anatul Talibin menjelaskan, dan disunahkan menyebutkan itu, maksudnya ada atau qadha, meski dalam sholat sunnah, agar berbeda dari yang lainnya, sedangkan ia tidaklah wajib. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' menerangkan, ada 4 pendapat dalam penyebutan qadha dan ada. Yang paling sahih dari keduanya adalah tidak disyaratkan. Dan juga menyebutkan lillahi ta'ala, yang artinya karena Allah Ta'ala, bukan termasuk hal yang wajib, tapi hanya sunnah saja. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' menerangkan, apakah disyaratkan menyandarkan kepada Allah Ta'ala dalam niat wudu dan ibadah lainnya? Yang paling sahih adalah tidak disyaratkan, karena ibadahnya orang Islam itu tidak ada kecuali karena Allah. Syekh Abu Bakar Syata dalam I'anatul Talibin menerangkan, dan disunahkan dalam niat menyandarkan kepada Allah Ta'ala, agar keluar dari perselisihan orang yang mewajibkannya, dan supaya nyata makna ikhlasnya. Menyandarkan kepada Allah Ta'ala itu tidaklah wajib, sebab pada kenyataannya, ibadah itu tidak ada kecuali hanya karena Allah. Akhirnya, bagi siapa yang mampu dan bisa menyebutkan niat sholat tahajud dengan sempurna, maka itu yang terbaik dan yang utama. Dan bagi siapa yang tidak mampu dan ingin menggunakan niat yang pendek dan praktis, maka itu boleh dan sudah mencukupi.